Kalau kemarin saya sempat sharing dengan kemarin saya sempat sharing dengan Pak Justinus terkait saya mengalami ini ya eh, kesedihan ketika saya dipeluk anak seperti itu ya Pak Justinus. Kalau Pak Ya, Justinus masih ingat dan tips-tips yang diberikan Pak Justinus ini sangat bermanfaat bagi saya. Alhamdulillah dari saya sharing di kelas Teracana ini sampai sekarang jadi tips yang diberikan saya lebih mencintai dengan tulus, lebih pokoknya tidak ada kepentingan apapun gitu ya Pak ya. betul, ya, Jadi betul. cinta yang muncul dari hati kita, kita tidak pernah melihat kekurangan dari anak atau apapun itu, tapi mau dibuat apa buatnya gitu ya. Kecenderungan sosial Ya, kita, hubungan kita dengan anak, ya alhamdulillah sekarang saya sudah terbebas, terbebas dari rasa itu. Sama sekali saya nggak sampai saat ini sudah tidak merasakan namanya sakit kesentuh anak itu enggak, Pak. Hmm. luar Terima biasa. Ya, kasih banyak. Iya, Wah, luar kan biasa saya Mbak Bapak, Daryati. alhamdulillah, alhamdulillah saya kan juga mendampingi teman-teman yang disabilitas. Dan oh, alhamdulillah dari ilmu yang saya dapatkan di pembelajaran Wacana ini sangat luar terima baik gitu ya. Tapi ketika ada kendala saya bisa mengatasinya dan Mbak Daryati, saya izin matikan video Mbak Daryati ya. Oh, terlempar kayaknya ya Mbak Daryati. Oke, oke, nanti kita lanjut lagi dengan Mbak Daryati ya. Ini luar biasa ya Pak Ardi. Tadi ya, sepertinya Mbak Daryati menemukan eh, apa ya, penghiburan gitu ya atau ya, consolation ya. gitu yang tepat gitu ketika saat itu apa bersama diskusi dengan kelas Teracana. Waktu itu mungkin khususnya waktu kita bahas topik kesehatan mental ya Pak Ardi Kesehatan ya. mental ya, betul Ya, ya. ya, betul-betul. Teman-teman lain mungkin ada yang mau sharing juga apa yang kemarin diperoleh gitu ya, atau mungkin apa sih yang berkesan, yang masih diingat gitu dari kemarin kita sharing-sharing diskusi di kelas Teracana. Pak Frank itu mau bicara kan? Oke, boleh-boleh silakan Pak Franky. Apa kabar? Sehat Pak Franky? Ya, selamat pagi Mbak Anissa, selamat pagi Pagi. eh, Bapak Suhardi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Franky. Ya, saat ini saya ada di Kabupaten Sumba Tengah. Tadi subuh baru antar istri ke saya dari Sumba Barat Daya ke Sumba Tengah. Luar biasa. Jadi Suami siaga. lintas kabupaten Pak Ardi. Jadi saya sharing sedikit ini Mbak Anissa bahwa Silakan. eh, masalah kesehatan mental dengan mengikuti kelas Teracana, memang mental saya sedang dibombardir. Kenapa? Anak saya ada di Jogja, istri saya tugas di Kabupaten Sumba Tengah, dan saya tinggal di Sumba Barat Daya. Jadi kami tinggal terpisah. Jadi butuh konsentrasi mental eh, yang mumpuni. Dengan mengikuti diskusi bersama Pak Hardi dengan kelas Teracana, akhirnya sudah bisa mulai menyesuaikan diri gitu.
Selain itu kami mendekatkan diri kepada pencipta, sehingga contohnya seperti ini. Tadi pagi kami dalam perjalanan dari Sumba Barat Daya menuju Sumba Tengah berkomunikasi dengan anak yang sedang menuju sekolah melalui video call. Jadi keakraban kami jarak jauh itu menjadi sesuatu yang luar biasa buat kami. Karena masalah jarak, waktu, dengan tingkat kesibukannya kami di Sumba, terus begitu pula anak-anak kami di Jogja. Beberapa hari kemarin, 2 hari yang lalu, istri saya bicara begini, kita ini seperti apa ya, anak-anak kita kecil setahun sekali kunjung sampai sana sudah ada perubahan pertumbuhan, dari tingginya 1 meter sudah tambah 30 cm. Kita hanya bisa memantau mereka dengan menggunakan teknologi seperti video call gitu. Jadi mental kami itu makin kuat, karena kalau mau bicara tingkat kesibukan pekerjaan kami di sini ya sangat padat, dan begitu pula juga anak-anak kami di sana, sehingga dengan mengikuti kelas Teracana yang dengan beberapa topiknya menjadi tambahan modal untuk mental. Jadi kebahagiaannya kami itu semakin bertambah, sehingga teman-teman dan keluarga lain melihat kami bahwa kok mereka ini orang seperti tidak berpikir begitu. Anaknya di tempat lain, istrinya di tempat lain, suaminya di tempat lain. Kok kerjaannya tertawa aja, tidak pernah ada kata mengeluh. Begitu. Begitu juga di dunia kerja. Istri juga tidak pernah mengeluh tentang pekerjaannya. Saya juga tidak. Yang namanya orang swasta itu pekerjaannya turun naik ya, Pak. Nah, tantangannya banyak. Jadi saya juga tidak pernah mengeluh tentang setoran kredit bank tiap bulan. Jadi ya itu tadi, orang memandang kami ini kok mereka ini cuma kerjaannya tertawa, bikin lucu-lucu, itu pun juga masih menjalankan beberapa kegiatan yang salah satunya dari kelas Teracana itu ya dengan anak-anak di kampung, terus dengan kegiatan di masyarakat. Ya kebetulan saya di kampung halaman saya bersama teman-teman memiliki kelompok wirausaha. Jadi teman-teman yang sesama wirausaha, ada yang pertanian, peternakan, dagang, bahkan juga yang ASN, guru. Saya ngajak bersama mereka dalam suatu kelompok kecil untuk sering bertemu setiap bulan. Jadi kami diskusi masing-masing tentang masalah pekerjaan-pekerjaan kami. Dengan kelas ini, ya kemarin hari Minggu
tanggal ya kemarin kami baru bertemu dengan mengikuti kelas terencana. Efeknya sangat baik. Jadi teman-teman kan ya contoh masalah pertaniannya. Dengan terjadinya perubahan cuaca banyak tomatnya yang mati contoh. Jadi ketika mereka keluhkan itu dalam kelompok, saya bicaranya saja dengan senyum, tertawa, sambil saya ngajak kita cari solusi bersama. Cara menghibur mereka. Artinya kebahagiaan dari Teracana saya coba bagikan ke sana dengan saya praktekkan gitu. Begitu juga dengan anak-anak. Awalnya dengan terjadinya perubahan cuaca, ketika mereka pulang sekolah, saya ajak baca buku, kan angin, panas sama angin gitu, angin nusuk gitu kondisinya. Jadi mereka seperti yang gimana gitu. Nah, saya kasihkan permen dulu. Setelah saya kasihkan permen, baru saya kasih buku, mereka baca. Atau tidak, mereka datang antar pisang di rumah, selain saya beli, saya kasihkan mereka buku. Jadi sederhana itu. Di dalam keluarga, begitu juga dengan istri. Semangat Dengan berbaginya menular ya Pak ya. Ya, begitu juga dengan istri. Saya coba masakin sayur untuk istri. Tadi malam saya panggang ikan buat istri. Saya tanya istri saya, coba rasakan hasil panggangan saya ini. Gitu. Beda tidak dengan panggangan di warung atau di restoran gitu. Istri saya bilang, wah ini sangat nikmat. Saya sempat cium istri saya, Mbak Anissa. Ini sangat luar biasa. Ya, itu saja dulu, Mbak Anissa. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Franky untuk sharing-sharingnya ya. Di luar biasa di Pak Ardi ya, karena Ya. seneng gitu ikut kelas Teracana gitu kan, berdiskusi gitu. Nah, akhirnya juga ini menular juga kan ke keluarga, bagaimana akhirnya menghadapi. Tadi Pak Franky ini ya LDM, LDM, dan istrinya juga dengan anak kan, gitu. Nah ini kayak memberikan apa semangat-semangat baru untuk Pak Franky, akhirnya ditularkan juga nih teman-teman ya ke keluarga dan juga ke teman-teman lingkungan sekitar ya. Dampingan ya Pak ya, berarti tadi ya Ya. petani-petani dampingan gitu, terus juga anak-anak juga. Pak Franky tuh sering juga share ini ya foto-foto waktu lagi bareng sama anak-anak, membaca buku gitu Pak Ardi. Jadi banyak banget kegiatannya Pak Franky ini ya, dan dari Teracana nih dapat penguatan juga gitu ya untuk diri Pak Franky sendiri gitu. Karena biasanya Pak Franky ini pasti juga memberikan penguatan ke orang lain. Nah, yang memberikan penguatan gitu semangat untuk Pak Franky siapa? Gitu. Nah, alhamdulillah nih lewat kelas Teracana ternyata juga saya jadi salah satu yang memberikan semangat itu ke Pak Franky. Teman-teman yang lain ada yang mau sharing gitu? Pak Ruslan, halo Pak Ruslan. Pak Ruslan ini dari bulan April masih kalem aja nih. Pak Ruslan kalem, masih terus kalem. Sudah bulan Agustus. Apa kabar Pak Ruslan? Belum kedengaran suaranya Pak. Gimana bisa untuk audionya dinyalakan? Alhamdulillah baik Bu. Oh ya, baik ya. Pak Ruslan nih ikut dari bulan April ya, Pak Ruslan ya. Ya, ya Bu. Gimana kabarnya Pak Ruslan? Udah ada Alhamdulillah. yang ini ya dipraktekkan mungkin yang masih diingat dari kelas Teracana yang dulu diikuti? Ya, ini terima kasih untuk tim Terencana atas ilmu yang selama ini saya sangat bermanfaat untuk pendekatan kepada anak-anak Oke, di dan perpustakaan juga ya Pak Ruslan ya? ya Mantap, mantap ini.
Masih kalem Pak Ruslan. Namanya masih Ruslan kalem ini sejak bulan Ya, April. Gak apa-apa, yang penting terus bersemangat ya Pak. Ini Pak Ruslan juga ya, terus mengikuti ya. Di angkatan 2 ikut juga ya Pak Ruslan ya? iya. Angkatan 2 ikut juga. Nah, oke. Mantap. Nih terus masuk. Ada yang mau diceritakan Pak Ruslan? Ya, alhamdulillah sekarang itu anak-anak sekolah sekarang anak SD sudah mulai suka membaca buku, mulai pendekatan juga. Mulai pendekatan ya ke Ya, anak-anak atau ke ya, masyarakat lainnya juga? iya, mau Oke. saling-saling berinteraksi nih. Oke. Mulai ini banyak membangun interaksi ya dengan masyarakat Ya, sekitar ya. Oke. iya, Ya, ada lagi Pak Ruslan? itu cukup. Oke. Ya, Oh, ya. Baik, oke. Terima kasih. kasih. Kita bisa diskusi juga lewat chat ya, Pak Ruslan ya. Siap. Terima kasih banyak. Oke, ini juga ada Bu Erli Marlina. Halo Ibu. Di sekolah ya Ibu ya. Terima kasih sudah bergabung. Ya, terima kasih. Mohon maaf ini agak terlambat tadi, Kak Bapak. Iya, nggak apa-apa Bu. Nanti kalau ada yang mau diceritakan, sharing boleh ya Bu. Nanti open mic aja atau lewat chat juga boleh. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eli, selamat bergabung. Baik, teman-teman, ini kita coba sharing-sharing dulu ya dengan Pak Ardi. Jadi nanti Pak Ardi akan memberikan penguatan gitu dari apa sih yang sudah kita dapatkan dari kelas Teracana dan berikutnya gimana sih cara kita biar terus bersemangat gitu ya. Seperti tadi Pak Franky mendapatkan penguatan-penguatan dari forum-forum dari komunitas yang ada di sekitar. Gitu. Jadi tidak hanya kita juga teman-teman di sini kan banyak yang merupakan pengelola perpustakaan atau mungkin perangkat desa gitu atau pendamping masyarakat gitu ya yang terus memberikan energi dari kita ke masyarakat sekitar. Nah, tapi bagaimana sih cara kita juga tetap bisa mengisi energi untuk diri kita sendiri nih agar kantong-kantong energi, kantong-kantong cinta di dalam diri kita itu juga tetap penuh terisi gitu ya. Nah, kita akan coba sharing-sharing dengan Pak Ardi. Silakan Pak Ardi, sudah siap ya? Ya, saya serahkan layarnya ke Pak Ardi. Ya, terima kasih Mbak Lisa, tim Tera. Terima kasih juga kepada Mbak Erlin, Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk sharingnya Pak Ibu Daryati, sharing yang luar biasa, sungguh sangat luar biasa ya. Menurut saya sangat luar biasa itu. Bu Daryati, Franky, Pak Ruslan, teman-teman, tentu membuat saya dan tim Teracana ini juga artinya sharing pengalaman kalian itu sangat berkontribusi bagi saya dan juga tim Tera ini untuk happy gitu ya. Jadi kami sangat banyak, itu sangat luar biasa. Pengalaman Bapak Ibu semua itu membuat kami tambah bahagia, tambah senang ya. Nah, pagi tadi dalam perjalanan, Bapak saya sharing sedikit ya dalam perjalanan dari rumah ke kampus. Saya berangkat jam 7:15 dari rumah. Saya mendengar satu cerita tentang kebiasaan, 7 kebiasaan dari orang-orang yang sukses dalam hidupnya. Ya. Tentu tidak semua hal saya sharing sebagai awal dari presentasi saya. Salah satu hal yang disairkan dalam cerita itu adalah kebiasaan mereka di pagi hari. Karena menurut mereka, seperti apa Anda di sepanjang hari itu sangat bergantung dari bagaimana Anda memulai hari. Jadi bagaimana Anda memulai hari baru. Kalau kita memulainya dengan gosip atau mendengar cerita tentang gosip, maka seluruh hari kita pada energi kita pada hari itu sudah dirampok pertama kali oleh hal-hal yang buruk.
Jadi kalau kita memulai hari itu dengan mengeluh, maka energi kita langsung habis. Berarti di sepanjang hari itu kita tidak akan dapat melakukan hal-hal yang membuat kita itu bertumbuh. Jadi dalam cerita itu dikisahkan bahwa orang-orang sukses, termasuk Elon Musk di Amerika, lalu ada beberapa yang lain saya lupa namanya, itu mereka itu bangun pagi, pertama yang mereka lakukan itu adalah ternyata itu bersyukur. Mereka berdoa. Dan doa-doa mereka itu tidak kelihatan oleh banyak orang. Nah, gitu. Tetapi itu orang tahu itu ketika ditanya. Jadi mereka bersyukur memulai hari baru. Termasuk juga Barack Obama. Ya itu mereka mewawancarai orang-orang seperti itu. Michelle Obama dan keluarga. Jadi memulai awal hari baru itu dengan hal-hal yang membuat kita itu bersemangat. Lalu setelah itu mereka bilang, setelah mereka bersyukur, berdoa, terima kasih kepada Tuhan untuk menikmati hari baru, hal-hal yang berikut itu mereka menggerakkan tubuh mereka dari tempat tidur. Ya. Mereka memulai dengan minum air putih, gitu. Lalu setelah minum air putih, ya, melakukan sedikit olahraga. Lalu kemudian setelah itu baru mulai merencanakan hari ini saya akan melakukan apa. Setelah semua itu, baru mereka cek handphone. Baru mereka cek handphone. Di handphone itu ada banyak gosip. Nah, itu kisahnya begitu kan, cerita. Ada cerita-cerita yang menyedihkan. Ada cerita-cerita yang merampok emosi-emosi kita. Gitu. Tetapi ketika mereka membuka handphone, scroll berbagai macam berita, itu sudah tidak mempengaruhi mereka. Kenapa? Karena mereka sudah memulai sesuatu dengan hal-hal yang baik. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, handphone ini itu menjadi tantangan baru bagi kita sekarang ini, handphone. Jadi bangun pagi itu langsung cek handphone, cek WhatsApp, ya. Lupa memandang wajah suami, lupa memandang wajah istri, lupa memandang wajah anak-anak, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita langsung ngecek orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kita. Nah, itu sharingnya, itu sharing saya pada hari ini. Saya kira hal-hal seperti itu mungkin hal sederhana, tapi perlu kita habitkan, kita budayakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu cerita pertama ya, cerita pertama saya pada hari ini. Lalu kemudian cerita yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebagai penguatan untuk Bapak Ibu sekalian, saya hari ini menambah sedikit materi. Saya ingin share tentang media sosial, lalu kemudian kurangnya perhatian, lalu kemudian yang berikut itu kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ada media sosial, berkurangnya perhatian, lalu kemudian kekerasan dalam rumah tangga. Saya baru pulang dari kampung saya tadi malam. Ya, saya di kampung saya itu selama 1 minggu. Nah, orang-orang di kampung, biasanya kalau saya ke kampung itu, hampir semua warga kampung, karena kampungnya itu kecil. Kalau teman-teman lihat pola kampung di Vairbo itu, ya kurang lebih seperti itu. Biasanya itu keluarga-keluarga datang itu penuh kehangatan. Tapi ketika saya pulang baru-baru ini, kehangatan itu saya rasa agak berkurang karena banyak orang-orang yang biasanya datang tidak datang. Lalu saya tanya, mengapa mereka tidak datang? Lalu ada yang menjawab, suasana seperti ini mulai berubah ketika listrik masuk. Ya, sebelumnya tidak ada listrik ya di kampung kami, baru ada listrik 1 bulan yang lalu ya. Saya bilang, apa maksudnya? Dia bilang, waktu tidak ada listrik, orang sering datang berkumpul untuk mengobrol. Karena tidak
tidak ada kesempatan untuk charge HP. Karena semua lowbat, sehingga orang sibuk. Sehingga orang datang ngumpul gitu, cerita, berkomunikasi antara satu dengan yang lain, mempererat persaudaraan dan lain sebagainya. Tetapi ketika listrik itu sudah sampai ke rumah masing-masing, jadi orang charge HP-nya di rumah masing-masing, dan sepanjang malam itu orang main HP. Gitu. Jadi bagaimana itu ikatan sosial di masyarakat itu menjadi hilang karena handphone. Ya. Jadi menjadi hilang. Mungkin ini perlu kita wanti-wanti juga dalam kehidupan keluarga kita. Jadi handphone itu tentu banyak gunanya, tetapi dia menjadi hantu baru, melemahkan ikatan sosial kita di rumah. Saya tidak bisa bayangkan kisah dari Pak Franky tadi, anak di Yogyakarta, istri di kabupaten lain, Pak Franky di kabupaten lain, saat mereka bertemu, sibuk dengan handphone masing-masing. Pasti tidak ada kehangatan di sana. Itu. Tetapi ketika waktu yang sangat sedikit itu mereka menyimpan handphonenya di tempat lain dan saling memandang wajah antara satu dengan yang lain, tentu suasananya sangat berbeda. Jadi itu satu dua hal pertama penguatan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mempererat relasi di dalam keluarga kita. Jadi sekali lagi keluarga itu bukan hanya soal janji untuk hidup semati ya. Bukan hanya keluarga itu supaya kita tidak diolok masyarakat, tidak laku-laku. Jomblo terus, bukan. Tetapi keluarga itu adalah ruang di mana pertama kali kita bertumbuh menjadi manusia. Ya. Jadi how to survive, jawabannya itu adalah keluarga. Sekalipun sudah besar, kita tidak memilih untuk hidup berkeluarga. Ada banyak orang yang tidak memilih untuk hidup berkeluarga, tetapi tidak bisa disangkal mereka bertumbuh dari keluarga. Mereka dapat menghadapi berbagai macam persoalan hidup karena dari keluarga. Jadi keluarga itu arena pertama yang memungkinkan kita menjadi manusia. Karena itu maka menjadi keluarga, membangun keluarga, hidup dalam keluarga, itu hal yang menurut saya bukan dorongan biologis saja, bukan ya, tetapi itu dorongan alami kita untuk bertumbuh menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau share sedikit ya. Ada materi yang saya coba buat. Berapa lama waktu saya, Anissa? Sampai 11.15 ya Pak ya. Setelah itu kita bisa 11.15. diskusi lagi dengan Oke teman-teman. ya. Saya kira saya singgung hanya di judulnya saja ya. Mungkin teman-teman juga nanti bisa share tentang media sosial ya. Media sosial ya. Ini tentang materi kali lalu Bapak Ibu sekalian ya, pendampingan orang muda satu dengan yang lain, juga unsur pengetahuan ya, kita belajar. Setiap peristiwa itu adalah kesempatan untuk belajar. Lalu kemudian selalu ada perubahan irama Bapak Ibu sekalian ya. Hari kemarin beda dengan hari ini. Jadi kalau dalam relasi keluarga itu tidak perlu kita bicara tentang konsisten, tidak perlu. Kamu tidak konsisten, kemarin kamu bilang begini, hari ini berbeda lagi. Di keluarga itu tidak bisa begitu. Jadi selalu ada perubahan irama. Lalu kemudian ada kesabaran, karena setiap orang bertumbuh menurut waktunya masing-masing. Situasinya juga berbeda antara satu dengan yang lain. Lalu kemudian ada ketulusan hati. Ya, tadi Ibu Daryanti sharing banyak tentang soal ketulusan hati sebetulnya ya. Soal kepercayaan, nah ini sangat penting ya. Tanpa kepercayaan kita tidak bisa membangun hidup bersama. Lalu kerendahan hati, nah ini kerendahan hati sangat penting ya. Ya, kita sering bermasalah itu karena masalah gengsi. Ya, dalam relasi keluarga itu tidak ada gengsi, tidak ada harga diri Bapak Ibu sekalian, tidak ada harkat dan martabat gitu. Yang ada itu hanyalah saling mengerti antara satu dengan yang lain. Ya.
Karena itu orang yang rendah hati biasanya tidak cepat tersinggung. Ya. Lalu kemudian ada keberanian untuk menerima yang lain. Ya, saya kira itu kali lalu. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa topik ini saya angkat? Ini juga ada kisah. Ini ada kisah. Beberapa minggu lalu seorang teman saya bercerita bahwa dia sedang menangani satu kasus kekerasan dalam rumah tangga. Seorang suami ditusuk oleh istrinya. Ini kisah benaran ini ya. Kisah dapur. Peristiwa kekerasan ini bermula ketika sang suami menegur istrinya karena selalu live di media sosial. Suaminya tersinggung karena mungkin ditanyain sama rekan kerjanya gitu, kok istrimu di live terus di media sosial ya. Akibat dari tusukan itu sang suami harus menginap di rumah sakit, tetapi yang luar biasa dari cerita teman saya itu suami memaafkan istri. Dia tidak melaporkannya ke pihak berwajib. Saya memaafkannya katanya kepada teman saya itu yang memberikan benarnya. Ini cerita yang luar biasa ya. Nah, masih soal media sosial, seorang suami menganiaya istrinya ya. Kalau ini kebalikannya. Ya. Karena membaca status sang istri di Facebook. Ya, ada juga kisah begitu ya. Sang suami marah lalu memukul istrinya di bagian kepala dan dahi. Belum cukup, sang suami yang kalap itu menyiram istrinya dengan cat. Ya. Lagi tentang media sosial, banyak anak-anak saat ini menjadi kecanduan game online. Biasanya anak-anak ini diperkenalkan gadget sejak usia masih sangat kecil. Ya. Kalau dulu orang tua yang bertanggung jawab ya untuk menenangkan anak-anak ya, kami ini ibu yang berjuang menenangkan kami ya, bukan gadget. Jadi ada hubungan emosional. Biasanya anak sudah kecil, lalu kemudian kebiasaan itu terus bertumbuh bersama mereka, namun pada saat tertentu seperti kalau pulsa habis, perilaku anak tersebut menjadi sangat agresif. Ya. Mereka bisa memaki-maki, membanting gadget mereka, dan bahkan sampai melakukan kekerasan terhadap orang tua mereka. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, ya, dari cerita-cerita saya tadi, pengalaman pribadi tadi itu, media sosial berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini saya share karena setiap hari kita menggunakan media sosial supaya kita aware gitu, supaya apa yang kita sudah ikhtiarkan untuk bertumbuh dalam keluarga yang lebih oke, tidak diganggu oleh gadget ini ya. Nah, ini juga beberapa riset Bapak Ibu sekalian. Nah, durasi ya penggunaan media sosial kita ya, itu sampai 7 jam per hari. Coba Bapak Ibu bayangkan, 7 jam. Saya tidak tahu, Mbak Nisa pakai medsosnya, scroll medsosnya berapa jam satu hari? Wah, sebelum tidur tuh Pak, sampai ngantuk. Ya, sampai 7 jam per hari. Nah, waktu ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata global yang hanya 6 jam. Jadi, dalam waktu 24 jam itu, 6 jam itu hanya untuk media sosial. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, ini hasil risetnya juga, ini saya ambil aja dari dari berita yang ada ya. Nah, waktu yang digunakan itu adalah waktu jam 7 sampai jam 9. Jadi saya bisa bayangkan misalnya kasusnya Pak Franky tadi, istri sudah tinggal jauh, anak sudah tinggal jauh, saat berkumpul 7 jam menggunakan media sosial. Lalu waktu yang digunakan jam 7 sampai jam 9. Ya, itu kan masing-masing itu, tidak ada komunikasi. Ya. Lalu kemudian data lain juga menunjukkan aktivitas yang dilakukan. Aktivitas yang dilakukan cenderung tidak produktif karena hanya lihat saja, scroll ya. Jadi teknologi itu memang sengaja diciptakan begitu supaya kita itu toksik. Nah, tinggal scroll aja ya. Jadi pencet satu Instagram lalu didorong ke atas, dorong ke bawah begitu terus. Nah, jadi otak kita itu lambai-lambai begini terus. Lalu kemudian menjadi kecanduan. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini juga pasti akan sangat mengganggu ketahanan dalam keluarga. Banyak kekerasan terjadi, termasuk bullying. Topik yang kedua juga dikontribusi oleh media sosial. Bullying antara satu dengan yang lain karena hilangnya itu kesempatan, kemampuan untuk mempelajari kebiasaan-kebiasaan atau kurangnya kesempatan untuk mengerti orang lain ya. Karena saya
Misalnya Pak Ruslan lagi sibuk dia nonton itu nona-nona Korea di media sosial, lalu kemudian diminta oleh istri pergi timba air kalau di kampung itu, pasti emosinya meledak itu. Atau kalau misalnya tidak beranjak juga, ini kalau di kampung ya, tidak beranjak juga pergi timba air, pasti istrinya yang marah gitu. Kok kamu main handphone terus? Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi media sosial itu adalah cakup seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan yang lainnya ya. Tentu cara berkomunikasi di Indonesia ini mendorong koneksi antara manusia ini sangat baik ya, seperti Pak Franky tadi, ini kontribusi positifnya ya. Tetapi Pak Franky kalau sudah bertemu, handphonenya kalau bisa lowbat terus supaya bercanda dengan istri itu face to face itu sangat penting. Saya Bapak Ibu sekalian, saya set mungkin perlu pelatihan nanti Mbak Erlin juga Mbak Nisa, itu bagaimana menggunakan media sosial supaya ibu-ibu di kampung-kampung kita yang jauh di sana juga memiliki keterampilan supaya bagaimana menggunakan media sosial menurut waktu. Sehingga rencana hari ini saya hanya menggunakan media sosial 1 jam, misalnya begitu. Setelah 1 jam kan dia mati sendiri kan. Mungkin perlu latihan-latihan begitu. Karena kalau tidak, kita tidak bisa mengontrol ini media sosial mempengaruhi perilaku kita. Ya. Lalu kemudian yang berikut lagi saya ingin sharing masih tentang media sosial ini Bapak Ibu sekalian. Putusnya hubungan keluarga ya. Jadi dampak terhadap ikatan keluarga. Hubungan dapat melemah karena gangguan dari media sosial ini ya. Terutama pada waktu yang berkualitas dalam keluarga. Ya dari jam 7 tadi itu, waktu yang berkualitas bagi keluarga itu jam 7 sampai jam 9. Ya. Nah, jadi kurangnya waktu yang berkualitas bagi keluarga. Ya. Mungkin kita perlu aware mengenai soal ini ya. Jadi lalu berkurangnya interaksi tatap muka ya. Jadi semua orang tunduk kalau menggunakan media sosial itu. Istri lagi ngomong, suami lagi lihat HP. Suami lagi ngomong, istri lagi lihat HP. Kita tidak memandang ekspresinya. Bahkan kita tidak hadir pada saat itu. Fisiknya ada, tetapi kita tidak sadar bahwa kita sedang ada di situ. Kita tunduk ya, sibuk. Jadi, kita tidak mengenal wajah istri kita dengan baik lagi. Kita tidak mengenal wajah suami kita dengan baik lagi. Kita tidak mengenal wajah anak-anak kita dengan baik lagi. Jadi berkurangnya interaksi tatap muka. Lalu kemudian hal yang berikut Bapak Ibu sekalian, karena ini apa ya? Lalu masalah privasi juga ya. Tadi kasus di atas itu masalah privasi. Suami menampar istri, istri menampar suami, dan lain sebagainya. Ya. Saya pernah membaca status Facebook, ya. Kebetulan keluarga saya juga, sepupuan. Oh iya. Dia caci maki keluarganya itu lewat Facebook, bayangkan. Maaf Pak Ardi, boleh di slideshow ya? Agak kecil ini kalau tidak bisa. Ya. Terima kasih Pak Ardi, silakan. Ya. Jadi masalah privasi. Keluarga menghadapi kecemasan yang semakin meningkat atas privasi data mereka. Membuat mereka khawatir tentang siapa yang melihat informasi dari mereka dan menciptakan ketegangan yang tidak perlu. Ya. Karena biasanya kita upload sesuatu itu kan tidak pikir itu ya. Karena itu, tadi juga ya, ini sharing tadi ya. Dari cerita yang saya dengar dalam perjalanan itu. Jadi sebelum melakukan sesuatu sebaiknya kita renung dulu ya. Apa perlu saya melakukannya? Apa yang perlu saya upload di media sosial? Perlu, jangan. Saya tuh mikir 2 kali, misalnya saya hampir ini pribadi ya, pribadi personal. Saya hampir tidak akan pernah kalau saya foto dengan seseorang, apalagi kalau dengan nona perempuan berdua saja, saya tidak mungkin upload di media sosial saya. Karena apa? Itu akan dinonton oleh keluarga saya yang jauh yang tidak mengerti. Itu akan dinonton juga oleh istri saya yang tidak mengerti. Jadi perlu awareness seperti itu. Ya. Karena kita harus menjaga perasaan orang juga yang sangat mengasihi kita.
Mungkin mereka tidak bertanya, tetapi itu ada dalam pikiran mereka. Itu boleh dicek, hampir semua media sosial saya itu, pasti saya fotonya rame-rame. Ya, rame-rame. Karena saya punya kewajiban, saya punya tanggung jawab, supaya saya tidak menjadi batu sandungan bagi perasaan orang-orang lain. Ya. Mungkin tidak ada apa-apanya, tetapi pikiran itu tidak bisa dikontrol. Emosi itu tidak bisa dikontrol. Ya. Emosi orang. Rusaknya komunikasi, ya, media sosial juga kerap kali menimbulkan kesalahpahaman dengan teks. Karena kata yang kita gunakan, biasanya narasi panjang, itu menimbulkan interpretasi, bias, dan macam-macam. Ya, jadi perlu hati-hati. Ya. Dengan teks positif sering disalahartikan sehingga mengakibatkan konflik di antara anggota keluarga. Saya kalau ada hal-hal yang penting, biasanya saya telepon saja. Tidak pakai teks di WA group, baik di WA atau saya pakai telepon. Supaya dia mendengar intonasi suara saya dan lain sebagainya. Nah, kekhawatiran tentang privasi dapat menimbulkan hambatan dan rasa tidak percaya. Dan kalau sudah sampai pada level ini, terjadilah apa yang saya bilang tadi, konflik, kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga mempengaruhi kepuasan hubungan mereka secara keseluruhan. Lalu kemudian juga ini masalah, ya ini kalau ini ya, ini yang saya sampaikan tadi, Mbak Erlin, mungkin kita perlu cari orang-orang yang mengerti tentang media sosial, bagaimana cara melakukan kontrol ya terhadap media sosial, supaya kita menggunakan media sosial dengan penuh kesadaran gitu. Oh, hari ini saya hanya menggunakannya 1 jam, setelah itu dia mati sendiri. Nah, dalam 1 jam itu apa yang ingin saya lakukan dengan media sosial, sehingga media sosial kita gunakan secara baik intensi, dengan tentu setiap kita pasti intensinya akan selalu hal-hal yang menguntungkan dan baik bagi kita. Setelah itu dia mati sendiri. Karena ini penting untuk mengembalikan lagi kemampuan kita berinteraksi dengan orang, terutama dengan anggota keluarga kita. Jadi ada sedikit paksaan supaya anggota keluarga itu berbicara face to face. Ya, apalagi dengan waktu yang sangat penting dari jam 7 sampai jam 9 sebelum ngantuk. Ya, ini perlu dihidupkan lagi budaya ini ya. Lalu kemudian ya menetapkan batasannya. Saya kira ini tadi ya batasan terhadap konsumsi media sosial. Ada toolsnya itu ya. Ada toolsnya itu dia media sosial itu. Lalu kemudian kalau kita tidak bisa melakukan itu, tekanan daring ya yang terus-menerus akan berdampak buruk bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, 1-2 hal sebagai bagian dari penguatan ya dari apa yang Bapak Ibu sudah jalani selama 1 bulan terakhir ini, praktekkan di keluarga ya. Dari hal baru yang saya sampaikan pada hari ini yang saya sharing adalah mulai hari baru dengan hal-hal yang baik. Bersyukur kepada Tuhan, ya. Minum air putih, berolahraga, kalau suka membaca dulu. Jangan dulu nonton berita ya di TV, jangan dulu angkat HP, jangan dulu. Atau kebiasaan yang lain, istri masih tidur, lihat mukanya dengan baik-baik, 1-2 menit dengan sungguh-sungguh, melihat muka istri, mungkin dia lagi tidur dengan sungguh-sungguh, melihat muka anak-anak dengan sungguh-sungguh, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu merencanakan apa yang akan kita lakukan di sepanjang hari. Ya. Nah, cerita ini disampaikan dalam bahasa Inggris sebetulnya ya. Itu artinya dia mengisahkan itu tentang hidup-hidup orang-orang yang sukses, baik dalam keluarga maupun dalam bidang ekonomi. Ya, dalam karir mereka juga. Jadi kebiasaan itu ternyata mereka sukses karena membiasakan hal-hal yang kecil, sederhana, dan orang tidak tahu. Ya. Jadi memulai hari dengan rasa syukur yang dengan penuh keindahan rasa syukur itu dia. Lalu setelah itu minum air putih, setelah itu mungkin berolahraga 1-2 menit, ya karena itu akan mempengaruhi. Lalu setelah itu duduk sebentar, merencanakan hari ini saya buat apa ya. Kalau istri mungkin tidak kemana-mana, oh hari ini saya akan masak ini untuk suami. Dan rencana itu sudah saja
itu ada transfer energinya karena ada cinta di sana. Ya. Hari ini saya akan masak ini untuk suami, hari ini saya akan masak ini untuk anak-anak saya. Nah, demikian juga sebaliknya kalau suami. Ya, itu satu dua hal yang saya bagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ardi. Ya, highlightnya itu sebenarnya merep up ini ya, Ya. menyimpulkan, mereview dan ya membuat kita mengingat kembali kalau di topik keluarga sehat bahagia ini sebenarnya ada 3 topik ya teman-teman ya. Ada yang Ya. parenting kan dulu tuh ya, terus kemudian Bullying, kesehatan gizi bullying ya. pertanyaan. Ya. Kemudian juga ada kesehatan Ya. mental yang kemarin bersama Pak Ardi. Ini benar pagi-pagi kita bersyukur dulu ya Pak ya. Ya. Juga jadi Ya, pengingat buat nasihatnya saya. begitu ya. Nasihatnya begitu ya. Benar-benar. Karena saya pagi-pagi langsung ini otomatis gitu tangannya sekarang Pak. Ambil HP lihat jam. Nah, gara-gara lihat jam terus jadi tiba-tiba mungkin udah ada WhatsApp atau apa ya. Jadi buka Pak. Nah, saya biasanya menyimpan handphone itu jauh dari tempat tidur. Oh Sebelum iya. tidur. Nah, harus jauh dari jangkauan tangan saya. Alarm juga baiknya jangan di HP ya Pak ya. Kan jadi Jangan pegang ya. Jadi pegang HP. Terus pas dibuka alarm, ternyata ada WhatsApp ya. Jadi buka. Jadi keterusan. Terusan ya, Baik-baik. betul Iya, ya. iya. Ya, dimulai dulu dengan bersyukur ya, melakukan aktivitas-aktivitas tadi membaca buku itu, atau berdoa ya teman-teman, Ya, juga minum air putih. Nah, ini benar banget. Ini seperti putih. pesan yang disampaikan oleh Bu Elisa. Banyak-banyak minum air putih gitu ya. Banyak-banyak minum air putih, kemudian juga jangan melupakan interaksi ya. Kita berupaya mengembalikan lagi interaksi-interaksi kita, memperbaiki interaksi hubungan kita dengan keluarga, juga dengan lingkungan sosial kita. Ini jadi poin yang sangat penting nih teman-teman ya. Jadi highlight-nya nih untuk penguatan kita hari ini. Nah, teman-teman mungkin ada yang mau sharing gitu, ada yang mau sharing tadi kayaknya Pak Ilyas mau sharing ya, tapi tadi masih terkendala teknis. Pak Ilyas sudah siap untuk sharing? Pak Ilyas, bagaimana pengalamannya setelah mengikuti kelas Teracana dan mungkin timbal balik gitu ya, komen-komen setelah mendapatkan penguatan hari ini? Masih bersama kita Pak Ilyas? Dari Desa Salendrang. Ya Mbak, Oh iya, selamat pagi Mbak. baik. Jadi silakan. Pak Ilyas, sehat ya Pak Oh Ilyas iya, ya? alhamdulillah sehat. Silakan Pak. Ya, jadi maaf ini agak terlambat juga bergabung Mbak. Iya, nggak apa-apa Pak Ilyas. Kemarin Pak Ilyas ikut yang kelas gizi ya. Kelas gizi, tapi juga kalau nggak salah ada yang ikut di kesehatan mental juga ya, dan ngajak teman-teman ibu-ibu kader juga ya untuk ikut kelasnya. Oh iya, jadi kemarin juga ikut di kelas AH kemarin. Jadi, Oh iya, betul-betul. jadi kami sudah lakukan komunikasi dengan pihak pemerintah desa sebagai tindak lanjut bahwa dalam waktu dekat ini juga akan dilakukan semacam penguatan dalam bentuk pelatihan terhadap kader dalam hal penanganan stunting yang ada di desa. Nah, itu sebagai langkah tindak lanjut dari kami sebetulnya. Dan nanti dalam pelaksanaannya mungkin nanti akan berkolaborasi dengan pemerintah desa, mungkin dengan pihak puskesmas. Jadi, Kalau ibu-ibu kemarin senang Pak ikut kelas Teracana, ibu-ibu yang kemarin diajak. ya, makanya kalau komunikasinya dengan para kader-kader, pikir sudah terbangun pada saat kemarin waktu ada kelas AH kemarin. Iya. Jadi untuk tindak lanjutnya, pikir juga tidak terlalu dalam hal mengkomunikasikannya, karena kan kemarin juga sudah terlibat di awal. Jadi alhamdulillah kemarin kami sampaikan kepada kader juga merespon dengan baik bahwa
nanti dalam waktu dekat ini pemerintah desa dalam hal ini juga akan melakukan pelatihan-pelatihan, penguatan-penguatan, dan kita akan hadirkan mungkin narasumbernya dari bagian-bagian gizi juga, termasuk dari puskesmas. Ya, pikir seperti itu, Mbak. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Ilyas ya. Senang sekali ya mendengar bahwa dari kelas Teracana kemudian jadi terjalin ya komunikasi dengan kader dan juga dengan perangkat desa. Artinya kan berarti kemarin Pak Ilyas dan tim juga akhirnya bisa menunjukkan gitu ya bahwa ini penguatan seperti ini adalah sesuatu yang penting gitu ya Pak Ilyas ya. Ya, betul sekali, Mbak. Ditindaklanjuti. Baik, baik. Terima Ya, kasih untuk bahkan sharing-sharingnya. ya, bahkan juga direspon baik oleh para kader-kader kemarin juga yang intens juga bertanya bahwa bagus kalau ada pelatihan-pelatihan ini, karena apalagi kalau tidak salah nanti ini yang terkait dengan penanganan stunting. Nah, ada tamu ya, Pak? Ya, nggak apa-apa, Pak Ilyas. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih banyak, Pak Ilyas. Ini, nggak apa-apa, Pak Ilyas. Kalau ada tamu, nggak apa-apa. Oke, oke, oke. Terima kasih banyak ya Pak Ilyas untuk sharing-sharingnya. Mudah-mudahan ini juga terjadi juga di desa-desa lain ya Bapak Ibu. Jadi ini Teracana bisa juga sebagai contoh gitu ya bagaimana penguatan-penguatan yang dilakukan terutama untuk teman-teman ya di masyarakat desa itu adalah sesuatu yang penting gitu. Karena ya belajar ya tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu ya. Karena ilmu pengetahuan itu terus berkembang seperti itu. Jadi sangat penting gitu untuk ibu-ibu yang mungkin sudah bertahun-tahun itu menjadi kader gitu ya. Penting juga untuk diupdate gitu ya, pengetahuannya berdasarkan, dengan ya pengetahuan yang sekarang berkembang seperti itu. Dan sehingga ya apa yang dilakukan di masyarakat juga nantinya relevan gitu dengan situasi masyarakat, dengan perkembangan ilmu terkini, seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau sharing lagi atau mungkin bertanya kepada Pak Ardi, boleh juga kita masih ada waktu. Ya, Bu Rere atau mungkin Mbak Mut, silakan Mbak Mut. Nih, apa kabar Mbak Mut? Bu Rere, terus Bu Erpina, Bu Erni, ya. Oh ya, saya komen dari Pak siapa Iya, tadi? boleh silakan. Pak Pak Ardi, Perpus Pak Desin ya, Ilyas. Pak Ilyas ya. Ya. Nah, ini singkat saja ya. Memang Pak Nisa dan teman-teman semua itu pengetahuan tertinggi dari hasil seluruh yang kita pelajari itu adalah sampai pada kita merasa oh kita belum tahu gitu. Nah, ketika kita merasa belum tahu, berarti kita harus belajar lagi, gitu. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Karena itu, ketika orang merasa sudah tahu, itu berhenti dia. Berhenti dia. Tetapi itu artinya belum selesai sekolahnya itu, Pak. Belum selesai sekolahnya. Jadi pengetahuan tertinggi pengetahuan tertinggi yang perlu kita capai itu adalah sampai pada kesimpulan, oh ternyata saya belum tahu. Bukan saya tidak tahu ya, tapi saya belum tahu. Itu berarti saya harus terus belajar. Jadi misalnya orang seperti saya kalau tidak baca lagi, itu berhenti saya itu. Jadi saya tidak tahu lagi apa yang baru, dan yang lama mungkin sudah lupa juga. Jadi terus belajar itu penting. Jadi kita sekolah itu supaya kita mengerti pentingnya belajar. Itu saya sebetulnya. Terima kasih, Pak Presiden. Ya, Ya. makanya kami juga sangat berterima kasih sebetulnya kepada pihak Teracana yang kemudian mewadahi pertemuan-pertemuan seperti ini untuk kami juga bisa berinteraksi dengan teman-teman dari lintas lembaga yang ada
berbagi ilmu, sharing-sharing. Nah, tentu kan ada banyak informasi-informasi baru yang bisa kami dapatkan, dan bagi kami sekecil apapun informasi yang kami dapatkan, insya Allah akan menjadi satu kemanfaatan untuk bagi kami. Karena bukan banyaknya informasi, tapi bagaimana kita memanfaatkan informasi-informasi yang ada. Nah, seperti algoritmanya mungkin seperti yang disampaikan tadi, saya menyimak dan menyimpulkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ardi, bahwa eh, kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Jadi oleh sebab itu ya, kita ini mesti senantiasa berpositif thinking, ya. Jadi awali hari bagaimana menghilangkan apa ya, pikiran-pikiran negatif dan mengisi dengan pikiran-pikiran positif. Karena itu akan menentukan keseharian kita. Ya. Seperti itu. Betul. Terima kasih sharing-sharingnya Pak Ilyas. Senang sekali nih dengar kabar dari Desa Salenrang. Pokoknya semangat terus ya Pak. Di Angkatan 2 ikut kan Pak di Salenrang kan? Nah, diajak-ajak Alhamdulillah lagi siap. kader-kadernya. Ya, betul, bulan September itu juga besok kita akan ada sesi juga di Angkatan 2 bersama Pak Ardi juga. Tentang Oh, public siap. speaking ya Pak Ardi ya. Ya. Ya, Baik. kemarin di kelasnya Pak Ardi kebetulan ikut. Kebetulan bersamaan itu ada dengan apa ya? Dengan visitasi di perpustakaan kami kemarin waktu pas saat lomba. Jadi ada teman yang ikut yang satu. Oke, berarti besok September jangan sampai ketinggalan. Oh, siap. Terima kasih banyak Pak Ilyas. Oke, teman-teman yang lain silakan, ada yang mau sharing? Apa sih yang didapatkan dari Teracana, dan mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi setelah mencoba untuk mempraktikkan gitu ya, apa yang diperoleh dari kelas. Oke, kalau belum ada, ini Pak Ardi tadi saya, karena Pak Ardi ini ya bilang ilmu tertinggi tuh setelah kita tuh merasa kita nggak tahu apa-apa ya. Nah, saya pernah ini juga ingat dulu baca di kitab Hilyah Talibil Ilmi nih, sama dengan yang disampaikan oleh Pak Ardi. Jadi di kitab itu dibilang bahwa sebenarnya ilmu itu terdiri dari 3 jengkal nih teman-teman. Jadi kalau ada seseorang yang menapaki jengkal pertama gitu, maka dia akan menjadi tinggi hati karena dia merasa bahwa oh aku sudah tahu semuanya gitu. Jadi takabur gitu. Ketika dia menapaki jengkal pertama. Tapi kemudian setelah dia belajar lagi gitu, menapaki jengkal kedua, maka dia pun menjadi rendah hati, tawadu, karena ternyata setelah dia akhirnya lebih belajar lagi, dia sadar gitu bahwa ternyata ada banyak hal yang dia belum tahu. Tuh, semakin belajar semakin tahu bahwa oh ternyata ada banyak yang aku belum tahu gitu. Dan apabila dia telah menapaki jengkal ketiga gitu, setelah dia ini jengkal kedua, kemudian dia terus belajar lagi, baru dia tahu bahwa ternyata dia nggak tahu apa-apa gitu. Akhirnya ini tawakal, berserah diri itu di situ gitu. Ternyata kita memang nggak tahu Kerendahan hati, apa-apa. ya, Gitu. rendah Rendahan hati, hati, ya, betul. betul ya. Betul. Ya, jadi Sangat baik gitu ya. betul nih, saya jadi ingat Ya. lagi nih, terima kasih Pak Ardi ya, bahwa ya udah kalau ketika kita baru kita ngerasa tahu semuanya, jangan-jangan kita memang ya itu tahap kita baru belajar gitu. Perlu belajar, betul ya. Iya, artinya berarti terus gitu, artinya berarti banyak hal yang masih kita belum tahu gitu. Kita jadi sombong gara-gara ngerasa Betul. udah tahu lah gini. Tapi setelah kita masuk lebih dalam lagi, oh ternyata ini ada banyak hal yang kita tidak tahu. Itu teman-teman. Silakan, ada yang mau sharing lagi teman-teman? Kita masih punya waktu sekitar 5-10 menit. Mungkin Mas Romli atau Mbak Mut, Bu Erpina, Pak Irham, Bu Rere, Pak Syamsinar gitu ya, Bu Melda dari Moncong Layla Para nih. Bu Melda apa kabar? Dari Desa Mato Angin. Ya silakan nih teman-teman, ada yang mau sharing apa yang didapatkan pengalamannya. Kak Nur Imani juga nih dari Bontomaranu ya. Kak Imani Putri. Ya, terima kasih banyak juga nih teman-teman yang sudah sharing juga ya di chat. Nah, mudah-mudahan penguatan pengalaman hari ini bisa jadi semangat baru juga, melanjutkan semangat yang sebelumnya sudah teman-teman dapatkan dari kelas Teracana, tapi kemudian henti ya, libur gitu. Nah, sekarang kita dapatkan penguatan kembali. Oke, mungkin
teman-teman masih punya kesempatan ya kalau misalnya mau menanggapi. Tapi saya mau putar video dulu nih, biar teman-teman ingat momen-momen bersama kelas Teracana Angkatan 1. Ada videonya nih, Pak Ardi. Kita kompilasi ya sedikit momen-momen cuplikan-cuplikan bersama dengan kelas Teracana Angkatan 1. Saya putar dulu. Oke, bentar. Saya carikan dulu di mana tadi ya filenya. Biasa nih, kebanyakan tab, kebanyakan file yang dibuka. Ah, ini dia. Oke. Oh, sebentar. Oke, dari sini saja. Orang yang bahagia pasti dia sehat. Orang yang sehat pasti dia bisa melakukan apa saja dalam hidupnya. Jadi kebahagiaan itu bukan tujuan akhir dari kehidupan kita, tetapi dasar dari kehidupan kita ya. Memahami siapa pelanggan kita nanti akan membuat kita bisa melakukan pendekatan yang lebih spesifik. Kami segmen yang berbeda kan butuh pendekatan, butuh program yang berbeda. Nah, kalau untuk dewasa pengen diet tentu ada banyak hal yang perlu diperhatikan ya. Kita lihat dulu dong penyebabnya. Kalau terlalu mager, kurang gerak, sementara kalorinya tetap, kan berarti ada kelebihan kalori itu yang membuat dia terjadi timbunan lemak tadi. Dua, dari makanan yang dimakan, apakah makanan sehat atau makanan-makanan yang ultra proses. Itu kalau orang awam mungkin nyebutnya itu junk food ya, ultra proses food. Kenapa? Karena ternyata target utama kita adalah memang anak-anak muda. Muda suka gaul, tapi gaul yang positif. Tempat gaul yang positif. Itu image atau reputasi jangka panjang yang ingin kita bangun lewat konten, program, dan layanan-layanan yang kita berikan. Karena tadi kayaknya kok lebih bagus yang alami, padahal saya juga bingung gitu, Bu. Pembelajarannya dikemas sangat keren dan bermanfaat sekali untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan kelas monitoring dan evaluasi, saya menyadari betapa pentingnya data dalam perpustakaan. Ayo ikut kelas Teracana selanjutnya. Oke, itu nanti kami akan bagikan ya di grup teman-teman. Mudah-mudahan untuk jadi pengingat gitu, apa yang sudah teman-teman lakukan bersama, alami bersama di kelas Teracana. Oke, saya kasih kesempatan satu kali lagi nih. Ada yang mau sharing teman-teman? Mungkin Bu Eli, Bu Sandi nih ya. Siapa lagi yang mau sharing? Silakan. Oke, gak ada. Wah, oh Pak Franky gimana Pak Franky? Silakan Pak Franky. Bukan menanggapi, sedikit berbagi tentang hal yang sama, tentang yang terjadi di Kampung Pahar. Begitu juga di kampung saya, bahwa sekarang ibu-ibunya, orang tuanya yang kami, contoh ibu saya kesulitan sekali mengajaknya untuk sedikit meninggalkan media sosial. Jadi contohnya ikut-ikutan
main Facebook, ikutan komen di Facebook. Tentang media sosial juga memang saya sering bilang begini, kayak rasa gimana gitu. Nah, untuk mengontrol diri saya posting saja ketika saya berada di kebun saya, ya saya posting aja hal-hal yang Positif sifatnya ya. Ya. positif. Ketika saya sedang menanam sayur, ya saya posting saja. Atau sedang melakukan kegiatan-kegiatan sederhana. Ingat di kampung-kampung saya, di kampung saya juga, anak-anak itu sudah sulit diajak makan. Jadi begitu pula, bahkan saya minta maaf Mbak Anissa, saya seorang agama Katolik. Sampai dibawa dalam suatu renungan pastor atau imam saya tentang media sosial ini. Begitu. Jadi negatifnya. Sehingga ada yang bertengkar di media sosial. Contohnya persoalan yang namanya di kampung bon pulsa buat aktif media sosial Pak Hardi. Terus dia aktif media sosial, pulsanya lupa dibayar. Itu kan kasus. Ini terjadi pertengkaran banyak di saya sendiri pun jadi korban. Gitu. Jadi artinya orang melihat tampilan saya, ngapain lagi dia menanam sayur kan ya komen. So saya bilang ini hanya memang ini kegiatan salah satu kegiatan saya di sore hari. Ketika di pagi hari, ketika saya menceritakan bahwa atau tidak, setelah saya bangun pagi, setelah saya lakukan syukur, terus baca buku, nanti saya jalan pagi, olahraga sebentar, saya dikomen oleh lingkungan saya beberapa, wah ini orang pasti sakit, makanya olahraga. Atau pada saat 17-an seperti ini, mau acara 17-an. Ya di depan kisaran ruko saya sampai ya sekitaran lokasi saya itu kan saya nyapu-nyapu Pak Ardi, pagi-pagi. Pagi, jadi orang lewat, wah orang ini nyapu sendiri, tidak bisa perintah orang. Jadi saya jawab, saya langsung ketika mereka bicara kan ada hubungan kekerabatan. Jadi saya langsung, ini bagian dari olahraga. Ya itu sharing saya sedikit. Makasih Mbak Anissa. Iya. Ya makasih banyak Pak Franky. Seru ya ceritanya ya komen orang-orang itu. Gak apa. Selama yang di-sharing itu konten-konten positif gitu ya, gak masalah. Siapa tahu orang lain memang terinspirasi. Setelah komen ternyata dia juga ikut terinspirasi untuk ikut-ikutan juga. Terima kasih banyak Pak Franky. Oke. Ya masih seru ya dari cerita dari Pak Franky. Oke teman-teman, baik kami sampaikan juga terima kasih banyak untuk Pak Ardi yang sudah memberikan penguatan ya Pak Ardi untuk hari ini, terutama untuk teman-teman peserta ini ya kategori kelas keluarga sehat bahagia atau keluarga AHA gitu. Nah hari Rabu nih teman-teman, hari Rabu kalau teman-teman ini kemarin juga ikut juga untuk yang topik pengembangan perpustakaan berkelanjutan, kita akan ada sesi gathering dan juga penguatan juga itu di hari Rabu ya, di hari Rabu pukul 10 juga. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang kemarin juga ikut di kelompok kelas pengembangan perpustakaan berkelanjutan, nah kita akan ada penguatan juga yang besok khusus tentang ya
kelembagaan seperti itu ya, itu di hari Rabu pukul 10. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Ardi sudah membersamai kami di hari ini. Baik, Luar sebelum biasa. saya tutup ya, makasih Pak. Besok ketemu lagi hari Rabu ya. Ya, Besok sama Mbak Lolin ya, Pak ya, Ardi. siap. Ya, baik-baik. Mbak Terima kasih Nisa. Pak Ardi. Oh iya, oh Mbak Daryati ya, maaf. Tadi ada raise hand Mbak Daryati ya, maaf lupa Mbak Daryati, silakan. Gak apa-apa, sedikit aja Mbak Nisa. Oke, silakan Ini Mbak Daryati. tadi menarik sekali apa yang disampaikan Pak Ardi terkait itu apa, kalau memang ada caranya kita bisa membatasi, ada toolsnya, membatasi berapa jam kita membuka media sosial, mungkin itu juga bisa buat anak-anak. Mungkin ini Ya, akan menjadi ini ilmu yang sangat menarik juga Mbak, terutama bagi saya pribadi ya. Jadi kita bisa ngatur waktu gitu, terutama buat anak-anak kan juga saya juga belum bisa ngatur biar anak itu jatahnya main game cuma 1 jam misalnya, atau scroll scroll media sosial hanya berapa, itu biar kita bisa memantau, terutama buat diri kita dan juga keluarga, merambah ke masyarakat yang lain gitu Mbak Nisa. Terima kasih. Usulan Oke, saja baik. juga Ya, sih. ya, ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Daryati. Kami catat ya usulannya Mbak Daryati nih. Terima kasih banyak. Baik, teman-teman tadi ada yang tanya juga ya di chat nih, gimana cara gabungnya Mbak Nisa gitu. Nah, dari Desa Sakre ya. Ini Bu Susiana atau Kak Baik nih? Ya, ini Baik-baik, untuk Mbak. Oh, Kak Baik, oke. Kak Baik, ini untuk angkatan 1 dulu ya, Kak ya. Angkatan 1 dulu di hari Rabu. Ya, nggak apa-apa. Nah, besok untuk yang teman-teman yang angkatan 2, besok kita ada sesi ya. Ada sesi terutama untuk topik finansial ya, sehat finansial kini dan masa depan. Gitu. Jadi nanti stay tune aja di cek grup kelas angkatan 2. Nanti kami akan share linknya di situ ya. Besok hari Selasa jam 1 siang ya untuk teman-teman peserta angkatan 2 untuk topik sehat finansial. Oke, ya ditunggu. Nah, Oke, Mbak untuk yang Nisa. angkatan Terima 1 kasih. ya, yang angkatan satu untuk topik yang pengembangan perpustakaan berkelanjutan, kita akan bertemu di hari Rabu pukul 10. Kalau ternyata ikut angkatan 1, ikut angkatan 2, ya berarti kita ketemu lagi hari Selasa sama hari Rabu ya. Ketemu terus pokoknya ya, biar penguatan terus. Makin kuat, makin banyak ilmunya bersama dengan Teracana. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah mengikuti penguatan hari ini, gathering alumni ya. Cuma 3 bulan tapi alumni. Nggak apa-apa ya, karena udah pernah ikut kelasnya kan. Nah, berarti ya anggapannya sudah lulus, tapi kita terus bersilaturahmi, terus berinteraksi seperti tadi kata Pak Ardi ya. Kita perlu terus menjalin interaksi sosial bersama keluarga, bersama lingkungan sosial sekitar gitu kan. Karena kita sehari-harinya selalu memberikan energi, semangat kita gitu kan, kasih sayang kita, cinta kita kepada orang lain. Kita juga harus mengisi ya, agar kita bisa memberikan itu berarti kita juga harus penuh dulu gitu kan. Nah, kita harus memiliki dulu. Nah, di situ salah satunya adalah dengan sharing-sharing, gathering-gathering seperti ini. Salah satunya bersama dengan Teracana gitu. Mungkin teman-teman juga punya cara-cara lain. Nah, tapi di sini salah satunya Teracana juga ingin menjadi bagian dari pihak-pihak orang-orang yang bisa mengisi kantong-kantong energi, kantong-kantong cintanya teman-teman sebelum dibagikan ke orang lain. Intinya seperti itu. Jangan bosan ikut bersama terus ya kegiatan di kelas Teracana. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk peserta angkatan 1 untuk kebersamaan kita dari bulan April sampai bulan Juni ya. Terus kemudian lanjut hari ini itu mudah-mudahan kita bisa terus bersilaturahmi dan nanti teman-teman juga akan kami undang di gathering-gathering yang lain, mungkin dengan peserta kelas Teracana yang lain, mungkin di angkatan 2 atau di angkatan yang lain, gitu ya. Intinya kita ingin terus berinteraksi, ingin bersilaturahmi, tetap dekat bersama dengan teman-teman semuanya. Seperti itu, teman-teman. Wah, aduh udah mau ini ya, udah mau pisah nih. Saya ingat dulu nih, coba saya remove spotlightnya ya, biar wajah-wajahnya semuanya kelihatan nih, teman-teman. Oke, silakan teman-teman yang mungkin mau buka kamera ya, kita buka kameranya biar ingat teman-teman dulu yang mungkin sekelas gitu ya, satu forum bersama Teracana, ingat wajah-wajahnya, mungkin bertemu dengan di forum-forum yang lain. Oke, kita foto dulu mungkin Mbak Feby bisa dibantu. Ada pose-pose tertentu kah nih? Pose apa ya?
Pose semangat aja ya, pose semangat. Pose semangat happy. Gimana pose semangat happy ya? Silakan Mbak Vivi boleh dibantu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ini di dubbing ya, aku dubbing Mbak Vivi nih. 1, coba hitung ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Mbak Feby. Nanti kami akan share video dan juga foto-fotonya di grup kelas masing-masing ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman semuanya. Sehat selalu, terus semangat belajar. Mudah-mudahan bisa terus membagikan cinta, semangat, dan juga energi ke keluarga dan lingkungan sekitarnya ya. Oke, saya tutup untuk sesi penguatan dan gathering hari ini. Terima kasih banyak segenap ya tim Teracana mengucapkan ya terima kasih banyak banget lah pokoknya ya. Nggak bisa ini nih nggak bisa dengan kata-kata yang tepat. Intinya semoga Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya sehat selalu. Terima kasih banyak. Amin. Terima Assalamualaikum kasih Mbak warahmatullahi Nisa. wabarakatuh. Terima Amin. kasih Terima kasih. Mbak Nisa, Terima Bu kasih. Erlin, Pak Ardi, dan Ya, teman-teman makasih. semua. Sama-sama. Ya, Terima kasih. sama-sama Bu Eli. Ya. Terima kasih Bapak Bu. ilmunya. Terima kasih Om Ardi, Sama-sama Bu. Ya. Dr. Mbak Nene. Erlin, Mbak Nisa. Makasih Kak Terima kasih banyak Terima Mbak kasih Erin. banyak. Ya, Mas Terima Ruslan. kasih Pak Franky. Terima kasih. Pak Irham. Terima kasih. Oke. Izin live ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Terima Mas. kasih banyak Pak Ya, Ardi. Terima kasih. Pak Erlin. Yuk, Yuk. salam. Salam. Sampai jumpa. Izin Sampai live. jumpa. Terima kasih banyak Pak Franky. Izin live. Mana nih? Hmm.